Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan masih memperdengarkan kepada setiap kami kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami semua mempersiapkan tubuh jiwa roh kami, konsentrasi kami, untuk kami boleh diperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan untuk firman Tuhan yang lewat hamba-Mu yang sederhana ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sekali lagi, puji Tuhan saudara, tetap semangat dalam kondisi seperti ini. Ya, dan tanpa terasa ini sudah bulan Desember ya. Dan saya tidak tahu saudara mungkin sudah berapa kali merayakan Natal. Mungkin ada yang baru 5 kali, 10 tahun, 10 kali barangkali ada, bahkan mungkin yang sudah lebih dari 30 kali ya. Saya termasuk salah satu yang sudah nyaris 40 tahun, 40 kali berarti ya. 40 kali saya melewati masa-masa Natal. Lalu menarik, hari ini kita ingin coba cek. Setelah kita sekian banyak mengikuti perayaan Natal, bagaimana kondisi kerohanian kita hari ini. Yuk kita sama-sama cek kondisi kita ya, supaya kita bisa mengetahui dan kita ada persiapan untuk tahun yang akan datang. Apa sih yang kita perlu persiapkan di dalam kita mengiring Tuhan. Ya, kita mau cek tentang rohani kita hari ini. Yuk sama-sama saya akan ajak kita semua yang membawa Alkitab di rumah silakan baca bersama-sama. Kalau dari gadget silakan dibuka. Kita bicara dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti anak-anak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, ini menarik ya. Ini bicara soal kanak-kanak sampai dewasa. Nah, sekarang kita melihat dulu. Tahapan sirkulasi biologis kita manusia, itu kita memiliki tahap. Ketika kita dilahirkan, lalu kita bayi, lalu kita masuk masa kanak-kanak kita yang sangat menyenangkan itu. Orang bilang kecilnya imut-imut. Ya, lalu kemudian kita masuk remaja dengan berbagai macam problematika remaja ya. Lalu kemudian kita masuk dewasa muda, dewasa, lalu kita menikah, lalu kita akhirnya menjadi tua, lalu akhirnya kita kembali ke tanah. Nah, sekarang kita ingin tahu posisi kita masing-masing yang mendengarkan recording ini, kita usia berapa. Nah, sudah bisa ngukur kurang lebih ya. Dan kalau Tuhan berkata dalam firman Tuhan usia 70 tahun sisanya bonus. Nah, kalau kita sekarang sudah umurnya 60, nah udah bisa ngukur kurang lebih begitu. Kalau usia 20, wah ini lagi masih semangatnya. Nah, kita mau sampaikan dulu apa sih ciri-cirinya. Nah, kalau kita bicara tentang bayi ini atau anak-anak, ini yang paling pertama adalah dia sangat bergantung kepada orang lain. Ya. Kalau dia lapar, dia haus, cuma nangis. Nggak ada yang lain. Ya, nggak pernah juga saya mendengar ada bayi dia ngomong. Mungkin dia pakai bahasa roh, tapi yang jelas bahasanya satu, yaitu dia nangis. Ya, dia sangat perlu bantuan. Ketika dia nangis, dia lapar, dia juga nggak bisa masukkan susu sendiri. Dia harus diberikan susu itu sebagai makanan satu-satunya yang paling utama ketika dia bayi, baru lahir. Lalu kalau kita masuk lagi, berikutnya adalah dia hanya bisa menerima makanan yang lembut. Belum bisa dikasih Kentucky Fried Chicken. Belum bisa. Dia sesuatu yang harus terima yang halus. Kita kerok pisang dibikin lembut. Saya ingat dulu keponakan saya. Saya ingat karena saya neman dia dari sejak dia masih bayi. Ya. Dan itulah yang terjadi hari ini. Ketika kita masih anak-anak atau bayi, kita nggak bisa makan makanan yang keras. Kita juga belum bisa diperkenalkan dengan cabai pedas. Hari ini mungkin kita bilang, wah kalau kita makan bakmi kita level 20, cabainya sampai 20. Ada yang makan ketoprak cabainya sampai 30. Wah luar biasa pedas. Tapi kita bisa melihat hal yang lain, contohnya adalah dia fokus kepada dirinya sendiri. Dia tidak pernah berpikir itu bagaimana dengan yang lain, saudaranya, orang tuanya, lapar atau tidak. Tidak, yang dia pikirkan adalah tentang dirinya sendiri. Dia lapar, dia nangis. Dia ngantuk, dia nangis juga. Dia gatal-gatal, dia nangis juga. Semuanya pokoknya nangis. Dan dia perlu dibantu. Itu adalah contoh bayi atau anak-anak. Tapi kalau ketika kita melihat contoh yang lain, ketika dia beranjak dewasa, remaja dan dewasa, kita menemukan hal yang lain. Apa? Pertama, dia sudah mulai bisa melayani diri dia sendiri.
Ya toh, dia mandi sendiri, dia belanja, mau ke warung, dia belanja, mau lapar, dia kepengen makan Indomie goreng, dia beli sendiri. Rasanya dia sudah bisa pilih. Lalu ketika dia pakai baju nih, mamanya bilang pakai baju merah aja. Dia bilang enggak mah, lebih bagus pakai warna hijau. Karena saya suka warna hijau. Nah, dia sudah bisa mengambil satu keputusan dan dia sudah bisa mandiri, ya, mulai memikirkan sesuatu yang dulu masih anak-anak dia belum bisa pikirkan. Dan ketika ditanya nanti kalau mau besar jadi apa, dia sudah mulai berpikir nanti cita-cita saya akan menjadi demikian. Ya, mau jadi dokter, mau jadi tentara, mau jadi presiden, mau jadi pengusaha dan lain sebagainya. Lalu hal yang lain adalah ketika masa-masa remaja ini, saya juga ngalamin. Pertama kali nyobain rasanya pedes. Nah, haus gitu ya, pedes-pedes. Lama-lama suka, wah bisa bertahan, terus naik levelnya. Suka dan ada orang sebagian ya mungkin kalau wanita lebih senang yang asin-asin, ya, ada yang senangnya asam-asam, ya jarang tuh yang laki senang asam-asam, bukan berarti tidak ada, tapi artinya ketika dia mulai remaja dan dewasa dia mulai melihat ada pilihan dan dia bisa makan yang keras, dikasih kerupuk yang keras itu ya dia senang karena garing, crispy, ya beda halnya ketika kita sudah umur. Kita dikasih kacang, wah mikir 2 kali mau dimakan apa enggak. Paling kita mut-mut aja karena sekali lagi masalah pada gigi kita. Ya, ada beberapa orang yang belum sampai usia yang katakan di atas 50 tahun, giginya sudah rusak semua. Ada salah satunya dari pulau di Sumatera itu rata-rata giginya rusak. Kenapa? Karena airnya yang bermasalah. Dan itu kita bisa temukan juga di daerah Kalimantan di mana banyak ketika mereka usia sudah 40 ke atas kalau jatuh tulangnya langsung patah. Ya, itu permasalahan karena adanya kontaminasi pada air yang dikonsumsi. Tetapi yang kita bisa melihat dari khususnya adalah ketika makanan dia sudah bisa menerima makanan yang keras. Ya, apapun bentuknya dia sudah mulai bisa. Bahkan ada juga orang yang mulai suka makanan yang sifatnya pahit. Saya ingat banget kalau dulu masih SMP, saya paling benci yang namanya sayur yang pahit, terutama pare. Waduh. Tapi kalau karena pada waktu itu saya memang harus tinggal di rumah paman saya, itu nggak ada pilihan yang lain. Seminggu itu bisa 1-2 kali itu pare. Ya kalau nggak dimakan lapar. Jadi coba juga, ya akhirnya makan juga. Ya atau satu peristiwa saya paling nggak suka juga yang namanya ceker ayam. Ya tapi suatu hari ketika saya waktu masa-masa pacaran tuh, saya ingat banget diundang makan ya sama keluarga ibu mertua ya, nenek. Yang disodorin ceker ayam. Nggak dimakan mertua. Dimakan nggak doyan. Waduh, itu masa-masa yang harus kita lalui. Tapi akhirnya ketika kita dewasa, memang remaja dewasa, kita akhirnya bisa makan makanan yang keras. Yang terakhir adalah kita mulai dapat memberikan perhatian kepada orang lain, ya kan? Masa-masa remaja itu masa-masa yang indah kan. Mulai kita perhatikan, ini cantik juga dia ya. Kelas sebelah kita mulai perhatikan begitu. Mulai senang dulu. Zamannya saya masih sekolah, kita ngirim surat. Ya, ngirim surat kalau tertarik dengan seseorang kirim surat atau titipin ke teman. Nah, kalau ini Bapak Ibu tertawa atau senyum-senyum, berarti lu gua sama gue sama, udah tuir. Kira-kira begitu ya. Karena masa-masa ini masa udah lama banget ya. Kalau zaman sekarang kan semua pakai WhatsApp. Ya, lebih cepat. Nah, bagaimana dengan kerohanian kita? Kita kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana kita ngecek mengenai kerohanian kita hari ini? Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita melewati Natal. Tapi Natal tahun 2020 Natal yang berbeda. Belum pernah kejadian hari ini, baru tahun ini. Kenapa? Karena kita dalam situasi pandemi COVID-19 di seluruh dunia hampir mengalami hal yang sama. Kalaupun kita harus bertatap muka pertemuan offline, kita dibatasi maksimal 50% dari kapasitas dengan protokol yang cukup ketat. Nah, oleh karena itu kita dalam rangka menghentikan penyebaran COVID-19, jangan pernah lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, social distancing. Itu sangat penting sekali. Nah, oleh karena itu kalau kita mau ngecek kerohanian kita hari ini, kita cek yuk satu-satu. Apakah kita hari ini masih bayi atau kita sudah dewasa? Kalau kita sudah dewasa, apa yang Tuhan ingatkan buat kita? Nah, jadi jangan sampai kita tua kelakuan masih anak-anak dan sebaliknya. Mari kita lihat sama-sama. Pertama, kalau kita masih bayi rohani, itu ketika kita masih ingat kita pertama kali kenal Tuhan Yesus. Sifatnya happy aja. Atau dengar firman Tuhan, berkat, pertolongan Tuhan. Tuhan baik, penuh kasih. Wah, pokoknya beritanya yang seneng-seneng ya.
sukacita, dengar musik berjam-jam, ke toilet nyanyi, naik mobil, naik motor, jalan kaki, naik bis nyanyi. Wah, sedang memuji Tuhan. Itu masih bayi. Belum ada tegur-teguran di sana. Tapi ketika kita mulai masuk dewasa, mulailah kita harus siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita harus menyediakan waktu kita lebih intens, lebih banyak lagi untuk merenungkan, menggali kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita melihat sama-sama apa yang Tuhan sampaikan buat kita ketika hari ini kita menjadi dewasa rohani. Pertama, di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-19, demikian firman Tuhan. Barang siapa kukasih, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi ketika kita dewasa rohani, ketika kita melangkah, melakukan sesuatu, melakukan satu tindakan, sikap kita, perbuatan kita, ucapan kita bersalah, itu Tuhan akan tegur. Karena Tuhan mengasihi engkau dan saya hari ini. Bentuk teguran Tuhan itu macam-macam. Bisa saja kita diingatkan oleh istri kita, atau suami kita, oleh anak kita, oleh ketika kita masih remaja, masih kuliah, diingatkan oleh dosen kita, oleh teman kita, rekan kampus. Kalau kita bekerja, diingatkan teman sekantor kita. Tuhan punya banyak cara untuk mengingatkan dan menegur setiap kita hari ini. Kenapa Tuhan tegur? Karena Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, ketika menegur, Tuhan juga mengingatkan kita. Dikatakan di dalam ayat B, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yang paling gak enak ditegur loh. Kita melayani Tuhan, kamu tuh selalu datang terlambat ya. Mungkin terdengar biasa. Tapi bagi kita yang ditegur pada waktu itu, mungkin kita akan merasa jengkel. Ya gue juga baru telatnya berapa lama sih? Cuma 2 jam kok. Dia nggak sadar bahwa dia terlambat, mengganggu atau memberikan dampak buat orang lain. Orang yang sudah datang 1 jam lebih awal mempersiapkan untuk pelayanan itu terganggu konsentrasi karena kita datang terlambat. Misalnya seperti itu. Atau sebaliknya, ketika kita melayani Tuhan, kita bermain keyboard, lalu kita merasa hanya kita. Saya teringat sekali dengan satu pelayanan saya di sebuah gereja. Ketika saya menyaksikan gereja itu, ada satu orang melayani Tuhan. Saya diundang dalam beberapa kesempatan, saya melihat ini pemain musik kok dia sendiri ya. Saya sempat tanya kepada Pak Gembalanya, Pak, ini pemusiknya cuma dia aja? Hamba Tuhan berkata, iya Pak, cuma dia aja. Lalu satu kesempatan ketika saya dipanggil lagi, diundang lagi melayani di sana, saya lihat kok nggak ada pemusik. Terus saya tanya, Pak, pemusiknya kemana? Pak Gembalanya berkata, ngambek. Waduh, kenapa ngambek? Ya sama tuh, terlambat, ditegur. Lalu dia merasa tidak ada pemusik lain selain dirinya. Akhirnya dia tidak lagi mau melayani di gereja. Sangat disayangkan. Nah, oleh karena itu kita harus sebagai anak-anak Tuhan yang dewasa kerohaniannya, kita harus siapkan diri kita. Bahwa kalau Tuhan tegur itu, Tuhan sayang sama kita. Lalu kita harus mempersiapkan hati kita rela loh. Dan kalau ditegur itu Tuhan berharap apa? Kita bertobat. Nah, bagaimana saudara hari ini? Sudahkah kalau kita ditegur Tuhan pakai rekan kita, saudara kita, bahkan hamba-hamba Tuhan, atau lewat media apapun, kita bisa ditegur. Saya membagi kejadian ini belum lama ya, baru nih masih hangat nih kejadiannya kemarin ya. Kita lagi kemana hari ini ya? Kemarin kalau nggak salah ya, saya sama istri lagi keluar naik motor siang-siang. Tiba-tiba saya kaget. Kenapa kaget? Itu loh, ada yang nempel di wajah saya, di hidung saya. Tai burung. 49 tahun baru kali ini saya diberekkan sama burung. Ya, Tuhan tahu aja ngingetin, lagi kusut pikiran loh, kerjaan banyak segala macam, lagi mikirin gitu. Buntu rasanya. Tapi Tuhan kirimkan itu mungkin buat orang lain, orang bilang apes, kena kotoran burung ya. Tapi buat saya pada waktu itu saya berpikir, kalau Tuhan bisa menggerakkan seekor burung, kan jarang-jarang juga kita ya, yang kita mendengarkan recording ini, kecipratan berkat itu, kotoran burung kan ya. Nah, saya hanya berpikir kalau Tuhan bisa gerakan seekor burung, persis lagi ketika kita naik motor, bahwa Tuhan punya banyak cara. Kalau kita mau fokus sama Tuhan, Tuhan juga punya banyak cara untuk menyelesaikan pergumulan atau persoalan hidup kita hari ini. Persoalannya adalah kalau kita sekarang, Tuhan mau didik kita, mau upgrade, mau naik level. Seorang bayi akan menjadi remaja, remaja menjadi dewasa ketika dia siap untuk menerima perubahan.
Nah, siapkah saudara hari ini diubahkan oleh Tuhan? Kalau kita masih punya sikap seperti ini satu sikap yang Tuhan ingatkan kita harus tinggalkan. Terutama ketika kita dengan santai berkata, waduh, saya sudah tahunnya sudah ke 35 kali nih melewati Natal. Nah, yang kedua kita mau lihat apa yang Tuhan ingatkan buat kita, yaitu dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Yeremia pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api, dengan demikian firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Mana yang lebih keras? Berkali-kali kita tuh sering menggunakan istilah auban. Ikut Tuhan tuh auban. Ya kan? Gak mau baca firman Tuhan, males baca firman Tuhan, berdoa jangan gue lah, berdoa gue gak bisa berdoa, melayani Tuhan aduh gimana ya, orang lain aja, berbagai macam 1000 alasan. Tuhan mengatakan bahwa Dia akan menghancurkan kesombongan kita hari ini. Kalau kita berkata hari ini saya mampu, hari ini oleh karena kemampuan saya, Tuhan akan hancurkan kesombongan kita. Saya mau beri contoh yang sangat baik sekali di dalam Perjanjian Baru, yaitu seorang Rasul Paulus, dulunya seorang Saulus. Kita sama-sama melihat ya perjalanan hidup Saulus. Orang yang pandai, ya. Saulus ini juga orang yang dihormati, seorang pejabat yang dihargai, yang memiliki kekuasaan yang luar biasa. Nah, si Saulus ini ketika dia menganiaya umat Tuhan, dia tentu saja dia tahu dan dia mendengar apa yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan. Tetapi dia tidak peduli, dan tugas dia memang adalah demikian. Dia menangkap, dia akan memenjarakan setiap orang Kristen pada masa itu. Tapi ada satu peristiwa di mana Tuhan akhirnya tangkap Saulus, dibutakan matanya, lalu akhirnya dibukakan dan dicelikan, ada mukjizat. Dan Tuhan berkata, Saulus, inilah aku yang kamu aniaya. Saulus bertobat, akhirnya dia diganti nama menjadi Paulus. Paulus artinya rendah hati. Seorang yang begitu tegar tengkuk, seorang yang begitu auban, yang begitu kerasnya, yang begitu sombong, haus akan kekuasaan, ya, keegoisan, kemunafikan, lalu ditaklukkan oleh Tuhan. Dan hari ini bukan tidak mungkin kita pun menjadi Saulus-Saulus di masa akhir zaman ini. Oleh karena kalau kita hari ini merasakan bahwa kedudukan kita memiliki kecerdasan yang luar biasa. Mungkin hari ini pekerjaan kita sebagai dosen, sebagai pengajar. Kita memiliki kursus, kita banyak mengajar orang lain. Pemahaman kita begitu luas. Banyak hal yang kita mengerti. Mungkin kita hari ini masuk ke dunia perpolitikan, kita mengerti begitu banyak filosofi perpolitikan. Kita mengikuti begitu banyak model dan paham setiap kondisi negara. Nah, hari ini kalau kita merasakan semua itu bahwa saya bisa memiliki jabatan, saya bisa memiliki kekayaan, saya bisa memiliki rumah, apartemen, real estate. Itu bukan karena Tuhan, tapi karena saya mampu. Saudara, percayalah bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau hari ini kita mengiring Tuhan dan kita merasakan hal-hal yang demikian, mari kita datang sama Tuhan berkata, Tuhan ini aku bukan siapa-siapa. Kalau Tuhan sampai tegur kita, firman Tuhan itu menghancurkan kesombongan, keegoisan kita hari ini. Persiapkan hati kita hari ini. Sampai di mana kita mengiring Tuhan hari ini. Lalu firman Tuhan juga memberikan contoh yang lain buat kita, mengingatkan kita. Saya ambil dari Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Wow, ini nggak main-main. Kalau kita hari ini mau masuk ke level lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi, Tuhan percayakan begitu banyak pelayanan buat kita, begitu banyak Tuhan percayakan untuk kita layani. Baik itu jemaat kita, lewat perusahaan kita, lewat lingkungan kita, apapun hari Tuhan mau pakai engkau dan saya. Persoalannya adalah, ingat baik-baik kalau kita hari ini ingin bertumbuh rohani kita, Tuhan berkata ia bagian pedang bermata dua, tajam menusuk. Jadi tidak ada hari kita berkata kita mau bermuka dua, berbeda sikap. Ingat baik-baik, Tuhan merindukan setiap kita yang mengiring Dia
dewasa rohaninya. Bukan lagi berkanak-kanak. Kanak-kanak kita tidak akan pernah siap akan mendengarkan firman Tuhan yang terkadang menegur sangat keras untuk setiap kita. Dan setiap teguran itu pasti tidak enak. Pasti tidak enak. Kita belajar bagaimana seorang Abraham, bapak orang percaya. Bagaimana mungkin seorang Abraham yang mendengarkan janji Tuhan secara langsung memiliki turunan yang begitu banyak. Tidak bisa dihitung. Lalu ketika Tuhan mengizinkan Abraham memiliki keturunan Ishak yang sangat dikasihinya. Lalu Tuhan mau ambil. Kalau Abraham tidak naik level menjadi dewasa rohani, Abraham tidak akan pernah dicatat dalam sejarah bapak orang beriman. Karena Abraham menggantungkan imannya kepada Tuhan. Satu peristiwa, satu kejadian yang kita baca simpel sekali. Tapi kalau kita yang menjadi Abraham pada waktu itu, bukan perkara yang mudah. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan hidup saudara. Apakah pun saudara mengalami masa-masa yang sulit. Namun Tuhan ingin saudara dan saya bertumbuh rohaninya, naik levelnya ke yang lebih tinggi. Satu tingkat lebih naik daripada tahun yang lalu. Supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Dan kita bisa melihat bahwa segala sesuatu Tuhan punya rancangan yang baik buat engkau dan saya hari ini. Jadi kalau Tuhan hari ini mengingatkan kita, kita berkata terima kasih Tuhan. Karena Tuhan ingatkan ketika Tuhan menegur kita dengan berbagai macam cara. Maka kita harus mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita seutuhnya untuk diubahkan Tuhan. Karena firman Tuhan akan mengubah hidup kita. Ada begitu banyak kita bisa melihat orang yang dulunya adalah pembunuh. Lalu bagaimana Tuhan ubahkan hidupnya. Ada begitu banyak kisah hidup mukjizat terjadi kita bisa melihat dan kita menyaksikan hari ini. Orang-orang yang memberi kesaksian masih hidup sampai hari ini. Bagaimana mukjizat itu terjadi dan Tuhan melawat setiap orang. Dan Tuhan selalu memberikan kesempatan buat engkau dan saya untuk hari ini berubah. Kalau hari ini kita bertahun-tahun mengiring Tuhan, masih punya sifat kekanak-kanakan rohani, gampang ngambek sama Tuhan, dikit-dikit nyalain Tuhan, dan lain sebagainya. Ingat baik-baik, Tuhan mau engkau dan saya tidak selamanya menjadi bayi, tapi menjadi dewasa rohani. Oleh karena itu, renungkanlah, cintailah firman Tuhan. Ya, cintai firman Tuhan. Bagaimana mencintai firman Tuhan? Siapkan dan berikan waktu kepada Tuhan setiap hari. Saudara dikasih Tuhan, siapkan waktu dan itu tidak ada batasan. Saudara boleh siapkan waktu pagi, dini hari. Kalau saudara merasa bersatu teduh lebih nyaman di dini hari, tidak ada yang mengganggu, silakan. Saudara pikir ada waktu pagi antara jam 7 sampai jam 9 pagi, silakan. Saudara mungkin pikir setelah sampai di kantor sediakan waktu, bilang sama staf, sama karyawan, saya jangan diganggu dulu 15 menit karena saya mau berdoa, silakan. Saudara punya waktu di jam makan, jam istirahat, silakan. Saudara punya waktu di sore hari, punya waktu di malam hari, silakan pakai. Sediakan waktu teduh untuk Tuhan. Dengar suara Tuhan. Di zaman akhir ini ada begitu banyak peristiwa yang kita menyaksikan. Tuhan sudah tunjukkan kepada engkau dan saya. Kita harus punya sense of Christian, sense of God. Di mana kita mulai menyadari bahwa Tuhan punya plan kepada setiap orang, kepada umatnya. Bagaimana plan Tuhan untuk engkau dan saya hari ini? Sudahkah kita dengar kebenaran firman Tuhan, merenungkannya baik-baik? Kalau kita sudah melakukan hal ini, maka kita masuk di dalam situasi kerohanian yang berbeda dari tahun demi tahun. Kita mulai mengerti rencana Tuhan, kita mulai mengerti maunya Tuhan. Kita mulai mengerti ketika kita membangun bisnis kita mau Tuhan campur tangan. Ketika kita melayani Tuhan, kita menggantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita berumah tangga, kita berdoa supaya rumah tangga kita bisa membangun mesbah Tuhan. Ketika kita memiliki Tuhan izinkan anak-anak, kita mempersembahkan anak-anak kita untuk kemuliaan nama Tuhan, mendidik mereka dengan ajaran takut akan Tuhan sejak dini. Sehingga dengan demikian mereka selalu mendengar kebenaran firman Tuhan itu. Dan keluarga ini menjadi berkat. Ini adalah manifestasi kehadiran Tuhan di dalam keluarga. Oleh karena itu, mulailah hari ini kita memasuki masa-masa akhir tahun dan kita siap untuk merayakan Natal tahun ini dalam kondisi yang bukan lagi offline, tapi lewat rekaman ataupun streaming ataupun online. Nanti kita bisa menonton bersama-sama lewat YouTube yang sudah ada. Namun demikian saudara, tidak membuat kita berkata bahwa kita kehilangan hikmat, kita kehilangan rasa memiliki hadirat Tuhan yang begitu kuat. Kembali kepada setiap kita hari ini, maukah kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan, berseru Tuhan,
kami tidak akan dibatasi oleh ruang dan tempat. Karena kami tahu Tuhan sesungguhnya sangat dekat. Karena Tuhan hadir di setiap hati, setiap orang yang percaya kepada Kristus. Oleh karena itu, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita cek kondisi rohani kita saat ini, setiap orang. Bagaimana statusnya? Hari ini kalau banyak perusahaan lagi ngecek situasi status keuangan mereka. Baik, buruk, atau bagaimana. Ada begitu banyak yang memutuskan untuk mengakhiri tahun ini sebagai tahun yang terakhir untuk beroperasi karena berbagai faktor. Mereka selalu melakukan pengecekan. Nah, hal yang sama kita sebagai anak Tuhan, ceklah kadar rohani kita ada di mana. Kalau kita COVID-19, kalau kita perhatikan, salah satu yang penting sekali adalah mengecek kadar oksigen kita. Ya, dicek ya. Dan kalau kondisi kita di atas 90%, kemampuan oksigen di dalam darah kita bagus. Kalau di bawah 70, sudah ditemukan juga ada beberapa kasus beberapa minggu terakhir meninggal dunia karena kemampuan oksigen kita sangat rendah di dalam darah. Nah, oleh karena itu hari ini kerohanian kita perlu cek baik-baik. Kalau hari ini kita masih merasa kekanak-kanakan, segera datang sama Tuhan, bertobatlah. Tuhan sampaikan dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 19, bertobat kembali kepada Tuhan, minta Tuhan pulihkan. Dan Tuhan tentu dengan senang hati memulihkan setiap kita yang datang kepada Dia. Dan terlebih daripada itu, Tuhan rindu juga memberkati setiap engkau dan saya yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan biarlah firman Tuhan jadi berkat buat semua orang yang mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami datang di akhir ibadah ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami, siapakah kami ini Tuhan. Kami yang tidak berharga dijadikan berharga di mata Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan di bulan Desember yang kami semua merayakan Natal. Kami diingatkan bagaimana Tuhan mengasihi kami umat manusia, sehingga Tuhan berkorban datang ke dalam dunia menjadi juru selamat. Kami rindu setiap kami Tuhan yang sudah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami pun rindu membagikan kabar baik. Namun demikian Tuhan, kami juga rindu Tuhan menjadikan kami anak-anak rohani yang menjadi dewasa. Kami rindu tidak hanya menikmati berkat-berkat susu rohani, tapi kami merindukan juga makanan yang keras. Dengan demikian kami bertumbuh, kami menjadi dewasa dalam rohani kami. Dengan demikian kami tidak lagi menjadi egois memperhatikan diri kami, tapi kami mulai memperhatikan saudara-saudara seiman kami, sekeliling kami, di lingkungan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami terus berdoa untuk gembala sidang kami berdoa untuk seluruh jemaat kami. Apapun yang mereka buat, Tuhan buat berhasil. Segala pergumulan hidup mereka, Tuhan juga menolong. Dan yang sakit penyakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Ya Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa kami. Biarlah kami bisa melalui COVID-19 ini Tuhan, bersama dengan Tuhan. Dan nyatakanlah Tuhan, kehendak Tuhan, supaya kami boleh mengerti maksud rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan terus memberkati siapapun yang mendengarkan rekaman firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sidang jemaat dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.